Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada pertemuan kali ini ya, kita akan membahas tentang program perbaikan ya, yang mana pada pertemuan sebelumnya kita sudah menggunakan metode stepping stone ya untuk mengecek apakah suatu masalah transportasi itu sudah optimal atau belum ya. Nah, di sini untuk metode yang kedua kita bisa menggunakan metode distribusi yang dimodifikasi atau modified distribution method atau biasa disingkat dengan MODI ya. Nah, di sini pada dasarnya MODI ini adalah suatu modifikasi dari metode stepping stone, di mana dalam MODI ini perubahan biaya pada sel itu ditentukan secara matematis tanpa mengidentifikasi sel-sel kosong seperti pada metode stepping stone ya. Nah, langkahnya untuk metode ini yang pertama yaitu menentukan solusi awal ya dengan memilih salah satu dari ketiga metode yang ada. Nah, di sini saya ambil pada metode inspeksi ya. Nah, kemudian hitung nilai U1 dan V1 untuk setiap baris dan kolom dengan menerapkan rumus ini ya. Nah, jadi nanti untuk sel-sel yang terisi nanti ya bisa kita menerapkan rumus ini. Nah, kemudian yang ketiga, hitung perubahan biayanya. Nah, di sini sebelum kepada yang ketiga, kita akan ini dulu. Step yang kedua dulu. Di sini yang terisi itu ada C1, 2. Berarti ini C1, 2. Kemudian nah, di sini kita tahu bahwa C1, 2 itu sama dengan nilainya yaitu berarti U1 ditambah dengan V2. Oke. Nah, kemudian ada yang terisi lagi yaitu C14 ya. C14 ini berarti U1 ditambah V4 ya. Nah, kemudian ada lagi ini U atau C25 ya. Nah, ini adalah C25. Itu berarti U2 tambah V5. Nah, kemudian yang selanjutnya ada yang sudah terisi ada ini C31. C31 sama dengan U3 tambah V1. Nah, kemudian di sini ada C34 ya. C34 ini berarti U3 tambah V4. Kemudian ada lagi nah, di sini ada C43, C43, C44, C45. C43 berarti U4 tambah V3
Kemudian ada C 44, berarti U4 tambah V4. Kemudian yang terakhir ada C 45, berarti U4 ditambah C5. Nah, kemudian di sini supaya ini bisa terisi, kita tahu bahwa C12 itu adalah 2 ya. Nah, di sini kita punya bahwa C12 itu 2. Nah, maka ini biar salah satu elemennya bisa terisi, bisa kita misalkan bahwa U1-nya sama dengan 0. Nah, maka ini 2 sama dengan 0 tambah V2. Maka kita peroleh V2-nya yaitu 2. Nah, kemudian ini juga sama, C14 itu ada 12 sama dengan 0 tambah V4. Nah, maka kita peroleh V4-nya adalah 12. Nah, ini bisa kita ini V4. Nah, kemudian yang ini U2-nya belum ada, ini belum ada. Ini juga kita berikan warna V2. Nah, ini bisa kita hitung di sini C34. Oke. C34 berarti ini 12 ya. C34 ini 12 sama dengan U3 ditambah 12. Berarti kita punya bahwa U3-nya bentar, ini C34 tadi 12 ya. Berarti U3 sama dengan 0. Kemudian untuk yang di sebelah sini ini juga belum bisa dihitung. Nah, ini kita tandai dulu. Oke, sudah ada U3, maka ini bisa dihitung. U31 kita lihat 31 itu 2, berarti ini 2 sama dengan yang U3-nya yaitu 0 ditambah V1. Nah, maka V1-nya sama dengan 2. Oke, V1-nya 2. Kemudian ada lagi, nah ini juga ini sini. Di sini bisa kita peroleh bahwa C44 itu 18, maka ini 18 sama dengan U4-nya kita nggak tahu. U4-nya belum tahu, ditambah V4-nya yaitu 12. Maka jelas bahwa U4 sama dengan 6. Oke. Nah, kemudian ada lagi. Nah, ini juga sudah bisa dicari. C45 itu 24, berarti ini 24 sama dengan 6 ditambah C5. Nah, berarti kita dapat C5 yaitu 18.
Oke. Nah, kemudian ini juga belum ada U4, kita sudah punya 6. Nah, maka ini bisa dicari C43 itu 10, berarti ini 10 sama dengan 6 ditambah V3. Nah, berarti V3-nya sama dengan 4. Oke. Nah, ini U2. Apakah sudah ada yang C5? Oh, maaf, ini harusnya V ya. Bukan C, tapi ini V. Nah, ini juga V, oke. Nah, kemudian ini sudah 18. Nah, ini bisa kita cari 25 itu 2, berarti 2 sama dengan U2 ditambah V5 tadi 18. Berarti U2 sama dengan minus 16. Oke. Nah, kalau sudah sekarang kita akan mengecek dengan sel kosongnya ya. Nah, ini adalah di langkah yang ketiga, menghitung perubahan biaya. Jadi kita cek sel kosongnya. Sel kosongnya di sini ada C11. Ini kita tulis dulu sel kosong. Kemudian ini perhitungannya. Ini kemudian OC-nya. Oke, sel kosongnya bisa kita cek apa saja, yaitu ada C11. Oh maaf, ini yang harusnya diisi. C11, C13, ada C15. Kemudian ada C21, C22, C23, C24. Kemudian ada C32, C33, sama C35. Kemudian di sini ada C41. Kemudian ada C42. Terus ada C4, sudah ya. Nah, ini coba kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Coba kita cek apakah sudah ada 12 nomor di situ. Oke, ini sudah benar ada 12. Kemudian kita hitung, di mana hitung itu rumusnya seperti ini. Ya, jadi C dikurangi CIJ min UI min VJ, yaitu nilai KIJ-nya. Nah, di sini berarti C11, karena di sini nilainya belum ada, maka ini saya kopikan dulu. Nah, ini komplitnya ya. Oke, ini sudah yang komplit.
Nah, kita bisa lihat di sini C11 itu 30. Berarti di sini perhitungannya 30. Nah, ini kan rumusnya dari perhitungan itu adalah CIJ dikurangi UI min VJ. Nah, berarti ini yaitu 30 dikurangi Nah, ini berarti 30 dikurangi U1 ya. Kita tahu U1-nya itu 0 di sini. Berarti minus 0 minus V1. Oke, V1-nya yaitu 2. Berarti sama dengan 28. Nah, kemudian yang di sini yaitu berarti 30 C13. C13 itu di sini 18 dikurangi U1-nya itu 0 dikurangi U3-nya 4. Nah, maka ini hasilnya adalah 16. Terus kemudian di sini ada yaitu C15. C15 20 ya. Nah, ini 20. Maka ini 20 dikurangi 0 dikurangi V5. V5-nya yaitu 18. Nah, maka hasilnya adalah 2. Kemudian ada C21 ya. Ada C21. Kita tahu C21 itu C21 ini ya. C21 berarti 24 ya. 24 dikurangi U2. Nah, ini U2-nya minus 16, berarti ini jadi minus ketemu min jadi plus, kemudian dikurangi lagi dengan V1. V1-nya 2. Nah, maka ini hasilnya adalah 40 dikurangi 2 yaitu 38. Lanjut yang ini C22. Kita tahu C22 itu ini 14 ya. Ini 14 dikurangi U2 kurangi V2. U2-nya min berarti 16 dikurangi V2 yaitu 2. Maka ini hasilnya juga sama 38. Kemudian ada C23. C23 ini sama juga 14 dikurangi ini minus 16 dikurangi lagi C3 0. Maka hasilnya adalah
30. Oh ya, ini harusnya bukan 38 ya, ini harusnya adalah 28. Oke. Nah, kemudian ada ini C24. C24 itu berarti ini 8 ya. 8 dikurangi minus 16, kemudian dikurangi lagi U4 yaitu 6. Maka di sini hasilnya adalah 18. Ada C32. 32 berarti ini 2 nilainya. 2 dikurangi, kemudian U3 kita cari. Ini U3 0 dikurangi 0 dikurangi V2 yaitu 2, maka ini hasilnya 0. Terus kemudian ada C33. C33 berarti ini ini keliru ya. Ini 32 itu 14, maaf. Ini 14. Nah, ini berarti 12 ya. Terus ada C33 yaitu 12. 12 dikurangi U3. U3-nya itu 0 dikurangi V3. V3-nya 4. Berarti sama dengan 8. Nah, kemudian ada ini C35. Berarti C35. 35 berarti ini 16. 16 dikurangi berarti C3-nya itu berapa ini bukan C3, U3 ya. U3-nya 0 dikurangi lagi dengan V5. V5-nya 18, maka ini hasilnya adalah minus 2. Nah, kemudian ada C41. 41 ini 8 ya. 8 dikurangi 1 dikurangi U4 6 dikurangi lagi V1 2, maka ini 0. Nah, terakhir yaitu C24 ya. C24 C42 C42 berarti sini 18 minus 6 minus U2 16. V2 itu 2. Maka hasilnya 10. Nah, kalau dilihat, coba kita cari. Nah, ini hasilnya. Nah, alokasikan sebanyak mungkin sel kosong yang menghasilkan penurunan biaya bersih terbesar atau KIJ negatif ya, dengan nilai mutlak terbesar. Nah, maka kita lihat kalau di perhitungannya ini ya, di perhitungannya ini itu masih ada yang bernilai negatif, maka ini kita anggap dia belum optimal ya. Nah, ini belum optimal karena ada yang bernilai negatif, maka kalau seperti ini ya, kita harus mengisi yang ini dengan nilai sebanyak-banyaknya. Nah, maka
saudara punya bahwa yang masih bermasalah adalah C3,5. C3,5 itu ini ya 3,5. Kalau diperhatikan di sini nanti dia bisa mengelup ini. Nah, dengan ini bisa berpindah. Ya. Nah, nilainya ini yaitu 16 kita maksimalkan ya. Kita maksimalkan. Jadi di sini nanti di-nolkan. Pindah ke sini semua. Ini berarti 16 dia bisa maksimal sampai, nah kalau di sini dia harus memenuhi 4 ini, jadi melingkarnya harus ke 4 sini. Nah, padahal di sini, nah ini kalau kita buat 450 semua masuk sini nanti terlalu banyak ya. Kita buat ini 180, berarti ini 0 ya. Ini berarti 0. Terus kemudian kita buat yang ini karena sudah diambil 180, berarti ini tinggal 450 dikurangi 180. Berarti ini tinggal 270. Oke. Nah, ini 270 padahal di sini jumlahnya hanya 900. Nah, padahal di sini ini tambah ini sudah 540. Ini tambah ini itu adalah 450. Ya. Ini tambahkan itu 450. Nah, padahal jumlah yang di sini itu harus 900. Nah, maka ini kekurangan berapa? Ini harus ditambah, ya. Nah, ini harus ditambah sebanyak oke, ini biar terlihat dulu ya. Ini masih seperti ini dulu karena ini terisi 180, berarti ini minus 180. Nah, maka yang ini ditambah dengan 180. Nah, yang ini tadinya 180 dikurangi 180. Ya, jadi dia loopnya itu ini nambah kurang ya. Nah, ini sudah pas semuanya nilainya sama. Nah, maka dari sini kita dapatkan yaitu tabel perbaikan. Oke, tabel perbaikannya ini nah, maka ini bisa kita isi saja. Berarti ini 270. Kemudian yang ini berarti 450. Nah, yang ini berarti 0. Ya, ini berarti habis. Ini sudah nggak dipakai. Nah, sekarang seperti ini. Nah, ini perlu kita cek apakah ini sudah optimal atau belum ya dengan cara yang sama. Nah, tapi perlu diingat bahwa sekarang sel isinya itu ada perubahan. Yang tadinya di sini itu sel isi yaitu C ya. Maaf, C berapa ini? Ya, ini C
C45 yang harusnya terisi ini menjadi kosong ya. Nah, maka C45-nya ini kita ganti ya. Nah, ini kalau mau mempermudah ya di copy aja. Ini kita lakukan pengecekan dulu. Oke, yang berubah yaitu tadi ada C45, ini sudah tidak ada ya. Ini sudah nggak ada. Padahal kita tahu C45 itu diganti dengan yang ini yaitu C35 ya. C35 berarti ini jadi C35 berarti U4 ditambah V5 berarti kita peroleh V5-nya itu adalah, nah ini C35 berapa? C35 itu 16, berarti ini 16, ini 16, berarti V5-nya itu jadi 10. Oke. Nah, berarti V5 yang menggunakan V5 berarti harus diganti. V5-nya itu adalah 10, bukan 18. Berarti U2-nya minus 8. Oke. Terus kemudian ada lagi yang pakai V5. Sepertinya hanya itu saja. V5 U2. Oke, berarti perubahannya hanya di bagian itu. Nah, kemudian kita cek untuk sel kosongnya. Sel kosongnya. Oke, bisa kita cek lagi. Ada masih sama ya ini ya. Ini masih sama. Sebagian besar masih sama. Hanya yang berubah di sini C35-nya sudah bukan kosong, jadi yang kosong sekarang jadi C ini C45 ya, C45. Nah, yang berubah tadi kan yang ada 5-nya. Yang berubah yang ada V5-nya ini sama U2. Berarti yang pakai U2. Nah, berarti yang sini ini yang pakai U2 ini juga sama V5. Nah, yang pakai V5 berarti hanya ini. Oke, itu ada perubahan, yang lainnya tidak. Nah, ini kita tahu bahwa C21 ya, C21 ini 24. Oke. 21 itu 24 dikurangi. Nah, sekarang ini bukan min 16 tapi minus 8. Untuk yang U2 minus 8. Min 8. Kemudian di sini dikurangi lagi dengan V1. V1-nya tetap 2. Berarti hasilnya adalah 30. Terus kemudian ada C22. C22 itu 14 ya. 14 dikurangi
Nah, dikurangi dengan U2, U2-nya sama dengan ini, minus 8, kemudian dikurangi lagi dengan V2. V2-nya yaitu, kalau kita lihat di sini, V2-nya adalah 2, ya, V2-nya 2. Maka ini hasilnya 20 ya. Terus kemudian ada di sini 23 itu 14. Ya, 14 dikurangi minus 8. Kemudian dikurangi lagi V3. V3-nya yaitu 4. Nah, maka hasilnya adalah 18. Kemudian ini C24. C24 itu yaitu 8. 8 dikurangi minus 8 lagi. Kemudian dikurangi lagi dengan V4. V4 12. Nah, ini berarti sama dengan 16,4. Oke. Nah, terakhir untuk yang ini C45, kita tahu C45 itu adalah 24. Maka ini 24 dikurangi U4. U4-nya 6 dikurangi lagi dengan V5-nya 10. Maka ini 8. Nah, untuk ini nilainya sama dengan yang tadi karena nggak ada perubahan. Nah, maka kalau kita lihat ini 1 sampai 5. Maaf, ini ada perubahan, ini ada V pakai V5, maka di sini ini juga berubah. C15 itu 20 dikurangi U10 dikurangi V5-nya adalah 10. Sama dengan 10. Nah, masih positif juga ya. Berarti ini sudah, oh ini juga, oke, ini sudah kita cek dan ternyata hasilnya positif semua karena ini tentunya nilainya masih sama. Begitu juga ini nilainya juga masih sama. Ini juga masih sama. Nanti bisa saudara cek juga. Nah, kalau kita lihat nilainya sudah positif semua, maka bisa kita peroleh biaya transportasi minimal atau biaya optimalnya berarti dari sini. Ya, dari berapa ini? 2 kali 7. Itu bisa kita peroleh 2 dikali 720 ditambah, atau ini kita langsung sama dengan aja ya, berarti 2 dikali 720 ditambah dengan 12 dikali 180 tambah 2 kali 540 tambah 2 kali 360 tambah
2 kali 12 kali 270, 12 kali 270 ditambah 16 kali 180 tambah 10 kali 540 tambah 18 kali 450. Nah, hasilnya ini ya, karena ini nilainya sudah positif semua, berarti ini sudah optimal ya. Jadi kita bisa lihat biaya minimum untuk transportasi dari permasalahan ini tadi ya. Ketika kita mencari dengan NWC, biayanya adalah 51.300. Kemudian kita pakai FAM. Pakai FAM ternyata sudah 25.020 ya, senilai dengan optimal tadi. Nah, ketika kita menggunakan inspeksi ya, ternyata masih 32.580. Nah, setelah kita optimalkan dengan menggunakan dengan menggunakan metode MODI ya untuk pengecekan apakah di situ sudah optimal belum. Nah, ternyata setelah dilakukan dicari nilainya, diperoleh nilai optimalnya yaitu ini 25.020 ya. Nah, demikian untuk masalah transportasi sampai dengan tabel perbaikan dan diperoleh sudah ini adalah nilai optimalnya ya. Jadi perlu diingat saudara bahwa langkah-langkah dalam masalah transportasi yang pertama yaitu kita menyusun dulu program awal, kemudian ada program perbaikan, di mana program perbaikan ini diawali dulu dengan pengecekan ya. Ada dua cara, yaitu stepping stone dan juga MODI. Nah, setelah kita lakukan perbaikan, misalkan setelah kita melakukan pengecekan sudah sesuai prosedur, di MODI nilainya sudah positif semua, nah maka ini sudah optimal. Nah, tapi kalau masih ada yang negatif, nah berarti itu belum optimal. Nah, utamanya ya kita utamakan dulu di bagian yang masih negatif itu kita lakukan loop ya, kemudian kita isi dengan nilai dengan jumlah semaksimal mungkin yang bisa tertampung di situ. Nah, baru nanti sisanya berputar kayak gini. Nah, ini tadi kan awalnya kosong. Kemudian kita isi semaksimal mungkin yang bisa diisi di sini yaitu 180. Maka yang bawah ini kurangi 180, maka ini jadi nambah, ini kurang ya. Jadi seperti itu. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.